Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa bantuan teman-teman tentunya channel saya tidak akan berkembang dan tetap semangat. Ya. John Hetman sudah mulai memikirkan sekarang persiapan untuk menghadapi dua event terdekat. FIFA Series kemarin sudah lewat. Fokus dialihkan ke FIFA Matchday. Itu tanggal 1 sampai 9 Juni. Setelah itu, ya sebulan kemudian harus mempersiapkan timnas menghadapi Asian Cup atau Piala AFF yang akan berlangsung 24 Juli sampai 26 Agustus. Jadi sangat berdekatan. Sekarang sudah masuk di April. Paling tidak ya 1,5 bulan ke depan sudah persiapan sudah terjadi dan itu yang diinginkan oleh John Hetman bahwa bulan Mei itu dia sudah mulai melakukan seleksi untuk masuk ke FIFA Matchday dan juga ke Asian Cup karena ini dua event yang dianggap agak berbeda ya. Kalau di FIFA Matchday itu masih bisa Jay Isyas dan kawan-kawan, Emil Audero, Kevin Dix, Martin Pas, ya Ole Romeni, Joe Pelupesi, Ragnar Oratmangun semua bisa main ya. Tetapi untuk di Asian Cup atau di Piala AFF, mereka yang abroad atau diaspora yang ada di luar itu, di Eropa, itu tidak bisa bermain karena tidak masuk di dalam agenda FIFA. Dan pasti John Hetman akan memprioritaskan pemain-pemain lokal yang bermain di Liga Super. Dan dia yakin bahwa dengan penampilan kemarin 2 laga lawan Saint Kitts dan Bulgaria, dia akan bisa membentuk tim yang lebih baik lagi ke depan. Dan untuk itu dia akan memulai pada bulan Mei ya untuk seleksi. Nah, khusus di AFF ini ya pasti kalau mau dibilang ya Tom Hai, Eliano Reinders itu akan ikut masuk menjadi bagian di dalam skuad. Karena kalau bicara Tom Hai, dia sudah lepas kemarin 2 pertandingan dia tidak bisa bermain dari 4 pertandingan yang harus dijalani. Ya, kemudian nanti di FIFA Matchday 2 laga lagi selesai bagi Tom dan termasuk dengan Sain Patinama yang ada di Persija. Jadi Tom Hai, Eliano Reinders, Beckham Putra, mungkin Mark Klok akan masuk, bisa saja Sadil Ramdhani akan ikut berada di dalam, Teja akan dipanggil pasti oleh John Hetman karena ini pemain-pemain yang ada di Liga Super. Nah kalau dengan Sain Patinama kan dia menjadi gerbong di Persija, ada Sain, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, Doni Tripamungkas, ada Witan Sulaiman, itu menjadi bagian juga yang pasti akan dipanggil. Di samping ada gerbong dari Dewa United kan, Egy, sana ada Ricky Kambuaya, ada Vano, itu mungkin akan direkrut untuk pertandingan di Piala AFF. Nah, ada juga di Bali United kan dengan Jens Raven di sana, ada Nando di Persebaya, ada Nadeo di Borneo, ya. Kemudian ada Detan ya yang bermain di PSM yang kemarin ikut dipanggil di 41 pemain tapi kemudian dicoret oleh John Hetman ya karena ini Detan kan pemain muda yang saya pikir dipersiapkan John Hetman ya bersama dengan Doni Tri untuk di Piala maksudnya di U23 yang dia persiapkan. Ada yang menarik saya pikir dari hasil 2 kemarin bahwa John Hetman tetap kemungkinan besar akan mempertahankan Elkan Bagot di dalam tim ya duet bersama dengan Jay Isyas dalam formasi 3 back atau 4 back. Ya, dan dia puas dengan penampilan Elkan kemarin ya karena pertandingan melawan Saint Kitts dia bermain kemudian masuk di babak kedua saat menghadapi Bulgaria. Kehadiran Elkan memang mempertebal ya, di jantung pertahanan khusus di back tengah sehingga opsi bagi dia untuk bisa memilih kombinasi terbaik itu banyak ya. Lain halnya kalau Elkan tidak ada kan pasti hanya terfokus kepada Justin Hapner, Rizky Ridho, Jay Isyas dengan kemungkinan Jordi ada di sana dengan Kevin Dix yang bisa ditarik ke tengah. Tapi dengan adanya Elkan, bahwa di belakang itu semakin kuat. Dan dia melihat penampilan Elkan membaik. Ya, setelah 2 tahun tidak bersama dengan timnas, kehadiran Elkan itu oke. Hubungannya yang baik dengan Elkan, komunikasi yang bagus. Dan Elkan berterima kasih bahwa dia diberi kesempatan lagi oleh John Hetman untuk memperkuat Garuda. Dan dia baru pertama kemarin untuk bisa bersama-sama dengan Kapten Jay Isyas. Dan Jay Isyas juga senang dengan keberadaan seorang Elkan Bagot. Jay bahkan mengatakan pria pemain yang sangat tinggi. Ya,
Ini pemain paling vokal mungkin di dalam tim, tapi sangat baik ya bagi di mata Jai hubungan dia dengan Elkan Bagot. Walaupun baru pertama tampil saat menghadapi Saint Kitts, tapi Jai merasa sudah ada seperti chemistry yang tercipta dengan Elkan Bagot. Tentunya Elkan Bagot perlu mungkin lagi ya, 2 pertandingan, 3 pertandingan, 4 pertandingan ke depan, sehingga ini kan lebih bagus tentunya kombinasi dia di jantung pertahanan. Makanya John Herdman tetap ingin keberadaan bagi Elkan Bagot di dalam tim untuk berpasangan terus dengan Bang Jai Ises, karena dia bisa bergerak akan di kiri kalau membentuk 3 back, Rido kan ke kanan dan Jai di tengah. Nah, tinggal persoalan nanti ada bertukar posisi dengan Justin Hubner jika Justin Hubner dimainkan, karena Justin Hubner juga salah satu back yang tangguh ya di sektor belakang. Keunggulan Elkan di dalam bola-bola atas tidak bisa diragukan lagi, karena bagaimana dia melakukan memotong setiap bola di jantung pertahanan ketika bola-bola atas. Dalam sebuah set piece pun ada corner kick, dia akan berada di atas ya bersama dengan Jai Ises untuk bisa merepotkan pertahanan lawan, tentunya dengan tandukan karena tinggi badannya kan, bahkan dia lebih tinggi dari Jai Ises dan itu diakui oleh Jai. Nah, semoga Elkan akan lebih konsisten lagi tampil dengan baik ketika diberi kesempatan oleh John Herdman. John Herdman pasti akan memakai terus Elkan ya untuk pertandingan-pertandingan ke depan sampai ke Piala Asia. Ya, kalau mungkin di AFF semua akan dipakai yang pemain-pemain lokal di Liga Super, kecuali Sandy Walsh, teman-teman yang berada di Buriram di Thailand, itu yang akan dipanggil karena bisa istirahat untuk bermain di Piala AFF. Tapi kalau Elkan kan masih di Ipswich, ya kecuali diizinkan oleh Ipswich, dia bisa bermain karena dia kurang mendapatkan menit bermain di Ipswich. Jika diizinkan, termasuk dengan Ole Romani, mereka bisa bermain asal diizinkan oleh klub. Tapi kalau klub masih membutuhkan, ya pasti mereka tidak akan bermain untuk tim nasional kita. Ya, kita tunggu saja ya bagaimana perkembangan ke depan dengan persiapan John Herdman tentang tim Garuda yang sudah akan memulai ya bulan depan. Ya, TC itu berlangsung dan dia akan memilih skuad terbaik ya untuk FIBA Matchday dan juga untuk Piala AFF, karena setelah Piala AFF di Agustus teman-teman, itu 1 bulan setelah itu lagi ya hanya di September itu langsung ada FIFA Asian Cup. Jadi beruntun, ini agendanya sangat padat buat John Herdman untuk membesut tim nasional kita. Karena FIFA Asian Cup ini ya yang melibatkan 11 negara yang ada nantinya diatur oleh FIFA, itu akan berlangsung di September Oktober. Jadi kita banyak suguhan-suguhan pertandingan-pertandingan bagi tim Garuda kita untuk bisa menyaksikan bagaimana laga-laga yang menarik yang dimainkan oleh Bang Jai dan kawan-kawan, termasuk melihat kombinasi antara 2 menara kembar di belakang, Jai dan Elkan Bagot. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.